Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rastiti Anggasari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu bab dari materi Producing Language, yaitu bilingualism, di mana bilingual speaker adalah orang yang secara aktif menggunakan dua bahasa yang berbeda. Secara teknis, kita perlu menyebut istilah multilingual, di mana untuk orang-orang yang menggunakan lebih dari dua bahasa. Contoh dari bilingual ini yaitu seperti anak yang memang dari kecil diajarkan untuk menggunakan dua bahasa seperti bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kemudian ada latar belakang dari bilingual, ya pada umumnya orang-orang memang agak bilingual. Beberapa orang yang tinggal di negara-negara di mana paling tidak dua bahasa umum yang digunakan. Selain itu, karena mungkin bahasa yang digunakan di rumah berbeda dengan bahasa yang mereka gunakan di sekolah atau di tempat mereka bekerja. Orang menjadi bilingual itu karena penjajah dahulu telah memaksakan mereka bahasa lain. Seperti imigran, kemungkinan orang yang berimigrasi harus mengenal bahasa baru sesuai dengan negara yang mereka tempati. Bilingual ini terdapat keuntungan di mana bilingual memiliki skor tertinggi daripada satu bahasa pada berbagai tugas, terutama ketika mereka mengendalikan faktor-faktor seperti kelas sosial. Terdapat beberapa keuntungan pada bilingual, yaitu yang pertama, bilingual menambah lebih banyak keahlian dalam bahasa ibu mereka atau bahasa pertama. Kemudian yang kedua, bilingual lebih menyadarkan nama-nama yang ditunjukkan pada konsep-konsep dan secara tidak beraturan. Kemudian yang ketiga, bilingual unggul dalam membayar perhatian selektif ke aspek bahasa yang relatif halus tugas pengarahan, mengabaikan karakteristik linguistik yang lebih jelas. Kemudian yang keempat, anak-anak bilingual akan lebih baik dalam mengikuti instruksi yang rumit dan melakukan tugas di mana instruksi merubah dari satu percobaan ke percobaan yang lain. Kemudian yang kelima, bilingual tampil lebih baik dalam tugas pembentukan konsep dan pada tes nonverbal. Yang keenam, anak-anak bilingual tampil lebih baik daripada satu bahasa dalam kehidupannya, yaitu seperti dalam ujian kreativitas. Kemudian yang ketujuh, anak-anak bilingual lebih sensitif pada beberapa aspek bahasa, yaitu bahasa pragmatis. Kemudian selain daripada keuntungan, terdapat juga kerugian pada bilingual. Kerugian ini relatif kecil, di mana terdapat dua kerugian, yaitu seperti orang-orang yang menggunakan dua bahasa secara luas dapat secara halus cara mengubah mereka mengucapkan beberapa suara ucapan di kedua bahasa. Jadi seperti dicampurkan. Kemudian yang kedua, bilingual juga dapat memproses bahasa sedikit lebih lambat dibandingkan dengan bahasa tunggal. Namun pada kerugian ini akan lebih tertutupi dengan kelebihan dari bilingual itu sendiri. Kemudian ada kemahiran bahasa kedua sebagai fungsi dari usia akuisisi. Yang pertama yaitu dari fonologi, suara ucapan seseorang, khususnya orang yang memperoleh bahasa kedua selama masa kanak-kanak, lebih cenderung mengucapkan seperti penutur aslinya. Jadi ketika anak yang diajarkan bilingual atau bahasa yang berbeda sejak kecil, lama-kelamaan ia akan lebih dapat mengucapkan sesuai dengan penutur aslinya, lebih fasih. Kemudian untuk kosakata, orang dewasa dan anak-anak sama-sama ahli dalam mempelajari kata-kata dalam bahasa baru mereka. Kemudian yang ketiga, ada tata bahasa, di mana usia akuisisi mempengaruhi pengetahuan tentang tata bahasa jika kedua bahasa tersebut sangat berbeda satu sama lain. Dan jika penuturnya belum dididik dalam bahasa Inggris, namun pelajar yang lebih tua mungkin tidak menghadapi kerugian jika kedua bahasa serupa. Baik,
Sekian penjelasan mengenai subbab bilingualism dari materi Producing Language dari saya. Sekian dan terima kasih.